الله يدعو إلى دار السلام. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi arrafan fasa'alahu an syai'in, dan bertanya kepada arrafan tentang sesuatu, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan apa yang dijawab oleh arrafan tersebut, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, maka tidak diterima salatnya selama 40 yauman, 40 hari. Nah, pertanyaannya, arrafan itu siapa? Dalam hadis yang lain, apa kata Nabi SAW? Man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi kahin dan bertanya kepada kahin tersebut sesuatu, maka sesungguhnya, dan membenarkan apa yang dijawab oleh kahin tersebut, maka sesungguhnya dia telah mendustakan atau telah berkufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, arrafun dengan kahin itu apa? Tidak diragukan lagi bahwa kahin adalah dukun. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangi dukun dan peramal itu bisa menyebabkan kufur, dan juga sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Namun disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala bahwa mendatangi dukun ataupun peramal itu dibagi menjadi empat. Dia datangi dukun dan dia bertanya, hanya sekedar bertanya, maka dikatakan bahwa dia termasuk ke dalam hukum ini. Salatnya tidak diterima selama 40 hari, atau dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Datang bertanya, hanya sekedar bertanya. Yang kedua, dia mendatangi dukun ataupun peramal, dia bertanya dan juga membenarkan apa yang dijawab oleh dukun dan peramal. Maka dikatakan di sini dia kufrun, maka dia keluar dari agama, kufur dia. Bahkan sholatnya dan juga sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan yang ketiga, dia mendatangi dukun ataupun peramal liikhtibari, untuk menguji asodikun am kadib, dia jujur atau dia dusta. Maka apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? La ba'sa bih, maka itu tidak apa-apa. Jadi kita datangi dukun ataupun peramal untuk apa? Untuk menguji, mengetes dia ini jujur atau pendusta. Maka kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, la ba'sa bih, tidak apa-apa. Yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, su'alul yudhira ajzuhu, bertanya kepada dukun ataupun peramal untuk menampakkan lemahnya dia. Tadi untuk menguji, sekarang supaya dia kelihatan lemah dan bodoh. Maka apa hukumnya di sini? Mendatangi seperti ini, kita datang ke dukun, datang ke peramal untuk apa? Untuk bertanya dan biar orang tahu bahwa dia ini benar-benar lemah, tidak bisa buat apa-apa. Maka kata Syekh Utsaimin, bal yakun wajiban, bisa mencapai derajat wajib untuk mendatangi dan menunjukkan lemahnya dia. Kenapa? Karena ini masuk kepada amrul bil ma'ruf wa nahi anil munkar, yaitu amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Ya kan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendatangi dukun ada empat. Bisa masuk ke kekufuran, tidak diterima sholat, dan bahkan menjadi wajib untuk melemahkan. Kemudian ada di zaman sekarang ini, dari zaman dulu,
Mereka bilang zodiak, zodiak. Apa namanya? Zodiak. Ya, dulu kita juga pernah. Zodiak dia sejenis apa? Sejenis ramalan. Scorpion, Capricorn, apalagi jemaah. Nah, ada di zaman sekarang ini setiap hari bahkan dikeluarkan zodiak tersebut, bahwa yang Scorpion ini nomor keberuntungan, ini warna keberuntungan, apalagi ini dan itu ini. Jadi apa hukumnya itu? Mempercayai itu? Masuk dia di dalam hadis nih. Masuk dalam hadis tidak diterima sholat selama 40 hari. Pertanyaan yang lebih ajib, kenapa ramalan ini dan perdukunan ini masuk ke dalam hal yang sangat ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW sampai masuk kepada kekufuran? Karena dia membuat kelemahan kepada rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keenam. Rukun iman kepada Allah, bila wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wal qadar, dan takdir khairihi wa syarrihi, takdir yang baik maupun buruk. Sekarang orang itu dia melihat zodiaknya kan, Scorpion misalnya, nomor 6 adalah hari keberuntungan dia, warna keberuntungan dia adalah merah misalnya. Berarti hari ini keberuntungan saya adalah merah dan 6. Makanya semua dia buat 6 hari itu. Dia pakai baju merah terus. Ya kan? Berarti dia sudah cacat di mana? Iman dengan takdir baik dan buruk. Oleh karena itu, di sini salah satu yang menyebabkan fatalnya mendatangi atau mempercayai dengan ramalan, karena mengurangi keimanan kepada takdir tadi. Rukun iman yang keberapa? Senuzul rukun iman yang ke-6. Kemudian juga pertanyaannya, siapa dukun dan siapa peramal? Definisi, pengertian dari dukun dan pengertian dari peramal. Ustaz Jienis, kira-kira apa pengertian dari peramal? Sesuka hati, jawab sesuka hati. Beramal sesuatu yang bisa terjadi. Jamil. Dia bilang an yukhbiru anil umuril mugayyibat. Para peramal adalah mereka yang memberitahu perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Datang dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, dulu ada dukun ataupun peramal di zaman Nabi SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad memegang sesuatu dan menyembunyikan sesuatu tersebut, apa kata Nabi Muhammad? Madza khaba'tu laka? Apa yang saya sembunyikan sekarang? Dia tidak bisa menjawab dukun tersebut atau peramal. Jadi Nabi Muhammad SAW tes orang ini di hari yang sama di depan dia, tapi dia tidak bisa menjawab. Apalagi hari yang besok, bagaimana dia bisa menjawab? Nah, padahal Nabi Muhammad tes di depan dia hari itu dan jaraknya hanya dekat. Madza khaba'tu laka? Apa yang saya sembunyikan darimu? Jadi dia tidak bisa menjawab. Bagaimana seorang peramal, seorang dukun bisa mengetahui sesuatu yang di depan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Oleh karena itu ketika kita mempercayai peramal dan para pendukun dan para dukun, maka kita telah kufur dengan ayat tersebut. Karena Allah sudah menegaskan bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangi peramal dan juga dukun itu termasuk hal yang diharamkan. Kemudian Ustadz Angga, sekarang ada di beberapa media sosial seperti di TikTok ataupun di Facebook, mungkin ada orang-orang di situ yang membutuhkan saweran dari para penonton, seperti mereka bilang gift atau sejenisnya, supaya apa? Kemudian dia buat itu ramalan. Dia buat ramalan. Siapa yang ingin tahu tentang ramalan dia, maka dia kasih tahu, nanti orang itu akan menjawab ramalan. Mendatangi orang seperti ini yang membuat acara di media sosial
membuat acara ramalan, kita datang dan kita bertanya, atau kita hanya nonton, atau kita bertanya, maka dia masuk tidak di hukum yang 4 tadi yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Masuk apa tidak itu? Dia hanya sekedar bertanya. Ini dia tidak bertanya, dia tidak bertanya sama sekali. Dia nonton, tapi ada yang bertanya. Mungkin orang yang bertanya itu seperti dia. Kemudian ketika dijawab sama peramal tersebut, dia membenarkan. Masuk dia tidak? Masuk. Dia masuk. Ini orang ramalan dalam dalam TikTok atau Facebook atau sejenisnya. Ada orang lain yang bertanya. Dia berharap bahwa yang bertanya itu mirip seperti dia. Kemudian ketika keluar jawaban tersebut, fayusaddiquhu, maka dia pun membenarkan ataupun dia menerimanya.